Jadi nanti ini referensi yang saya gunakan. Nah, yang kan kalian pelajari di sini itu sebenarnya benar-benar basic. Jadi kalian masih asumsi kan kalian masih apa namanya semester 1 gitu ya, semester 1 semua. Jadi harapannya nanti itu base-nya itu sama semua. Jadi nanti yang SMA ataupun nanti SMK, yang SMK yang HTKJ sekarang di awal udah bisa, nanti yang SMA mungkin ketinggalan, itu harap saling membantu. Kenapa? Karena kalian nanti mungkin yang SMK akan lebih unggul di semester 1 sama 2, karena lebih tahu duluan. Tapi di semester 3 ke atas, nanti itu kalian akan sama saja materinya. Jadi jangan bersikap egois di sini ya. Jadi saling membantu, saling ngajari gitu ya antar temannya. Nanti pasti juga banyak sudah tahu, oh nih HTML biasa, CSS biasa gitu ya. Tapi belum tentu teman yang lain itu bisa kayak gitu. Jadi dulu teman saya aja masuk ke bench itu nyalakan komputer aja bingung. Jadi waktu tadi di lab itu ya, dia nyari tombol power untuk nyalakan itu masih bingung. Karena dia nggak pernah nyentuh komputer sama sekali. Jadi itulah perbedaan dari awal kita masuk. Tapi harapannya keluarnya kita itu sama-sama. Jadi ilmunya sama. Jadi saat masuk mungkin ilmunya beda-beda. Ada yang sudah belajar duluan gitu ya. Atau yang belum belajar gitu kan ya. Pasti beda-beda. Tapi harapannya nanti kita keluar lulus ini itu sama-sama bisa. Jadi gitu ya. Jadi saling membantu. Jadi pertama kita nanti ada pendahuluan internet, apa itu tentang internet itu seperti apa, gitu kan ya, konsepnya seperti apa, gitu kan ya. Kemudian nanti kita belajar ke aplikasinya. Di sini kita pakai HTML, pure HTML. Jadi sangat basic sekali. Jadi HTML itu nanti seperti apa, kita pakai HTML itu apa, kemudian dikembangkan lagi ke CSS. HTML sendiri aja kita ada mungkin 2 atau 3 kali pertemuan, karena macamnya banyak gitu kan ya. Karena ini adalah basic nanti saat kalian mengembangkan nanti misalnya ke PHP, ke native PHP, atau nanti sampai ke framework. Ya, nanti saat kita menggunakan framework PHP. HTML, kemudian nanti CSS sama, CSS juga basic, gitu kan ya. Kemudian nanti ada JavaScript tambahan, kemudian nanti pemrograman PHP, tapi masih native. Native itu berarti pure PHP. Jadi kita belajar basicnya PHP. Baru masuk ke database, ya, database MySQL lanjut, interkoneksi PHP, PHP MySQL lanjut, kemudian session dan user authentication, baru terakhir nanti ada pemrograman framework PHP. Framework ini apa? Kan ada native, ada framework. Jadi native itu istilahnya kalian belajar basicnya. Sama kayak misalnya kita bilang ada native CSS. Ada native CSS berarti nanti kita belajar basicnya CSS. Baru nanti ada framework, itu berarti nanti sudah ada satu paket yang dikembangkan gitu ya oleh seseorang, sehingga kita tinggal pakai saja. Tapi basicnya PHP. Ya. Jadi nanti di internet itu basicnya simple, ada HTML ya, habis itu nanti PHP sama CSS. Kalian bisa memahami 3 ini saja, gitu ya. Itu lumayan untuk di bidang front end-nya. Jadi nanti ada front end itu kayak dashboard. Jadi kalau misalnya kalian buka Instagram, ya kalian buka Instagram gitu ya, itu kan ada dashboardnya, tampilan macam-macam depannya, atau buka ya itu nanti, tapi di belakangnya apa yang dikerjakan itu istilah back end-nya. Nanti back end-nya back end-nya belakang itu MySQL gitu ya. Ini nanti ada juga itu nanti yang jadi back end-nya. Atau misalnya ada algoritma di sini. Nah, tujuan kalian ini kenapa kalian harus belajar ini gitu kan ya. Ini nanti salah satu pendukung kalian saat kalian juga mengambil tugas akhir. Jadi misalnya tugas akhir kalian itu mengerjakan suatu algoritma apa gitu ya. Nanti tampilkan di dashboard-nya sini. Kalian mendesain front end-nya bisa akhirnya, mendesain halaman depannya itu bisa. Back end-nya kalian isi algoritma. Cara ngisinya seperti apa? Harapan nanti kan bisa memodifikasi dari mata kuliah ini, dasarnya ini tadi. Ini yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ke depan ini. Nah, nanti untuk penilaiannya, gitu ya. Penilaiannya adalah dari laporan praktikum, karena kita workshop ya, jadi ada praktikumnya juga. Dari laporannya itu 30%. Kemudian nanti ada evaluasi 1 dan evaluasi 2. Nanti kita lihat dari waktunya. Evaluasi 1 itu apakah termasuk saya ikutkan tugas atau berupa proyek.
kalau misalnya ada waktu, kalau misalnya nggak ada waktu nanti evaluasi 1 itu termasuk dari tugas, evaluasi 2 itu project. Jadi ada 30, 35 sama 35. Nanti ada sebenarnya, jadi laporan itu ada 3. Ada laporan pendahuluan, ya, laporan sementara sama laporan resmi. Itu umumnya. Ya, nanti saat kalian kuliah secara offline, jadi nanti mungkin ada kalian bisa tanya sama mungkin alumni atau kakak kelas yang ada di apa? Di kakak kelas, ada kakak tingkat juga ya. Mungkin di luar di lain prodi atau prodi Telkom, kakak tingkat yang ada di prodi Telkom karena dosennya hampir sama semua. Terus nanti kalian bisa tanya ada 3 sebenarnya. Jadi ada laporan pendahuluan, sementara sama resmi. Pendahuluan berarti laporan dibuat sebelum praktikum. Sementara, laporan sementara adalah laporan yang dibuat setelah praktikum selesai. Jadi misalnya hari itu ya, itu laporan itu kita hari ini ada praktikum gitu ya. Hari ada praktikum, kemudian selesai. Ini selesai jam 12, berarti nanti setelah selesai praktikum ini, itu ada laporan sementara. Isinya itu ya hasil-hasil praktikum kalian. Laporan resmi, ya, itu adalah hasil tadi ini ditambah laporan pendahuluan, gitu ya. Laporan pendahuluan itu ada kayak latar belakang, jadi ada tujuan, ada dasar teori, ada langkah-langkah percobaan, itu di pendahuluan. Itu ada di laporan resmi, plus hasil laporan hasil sementara ini tadi, ditambah analisa dan kesimpulan. Ya, jadi saya kasih ini. Tapi yang di sini yang dibuat adalah laporan sementara. Jadi laporan sementara ini hanya hasil. Saya nggak pakai ini. Masih baca ya, hasil ya. Hasil berarti nanti di sini ada hasil misalnya kalian membuat HTML gitu ya, ada code-nya. Kalian coba di browser tampilannya seperti apa, itu yang kalian laporkan. Itu adalah hasil. Kalian laporan nomor 1 hasilnya seperti ini, nomor 2 hasilnya seperti ini. Itu saja, itu laporan sementara. Jadi bentuknya kalian tinggal copy, jadikan di Word gitu ya, kalian kumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti dikumpulkan di Google Drive. Ya, karena ini masih basic ini, saya nggak perlu cek nggak perlu ACC karena individu ya, jadi per anak itu 1. Nanti dikumpulkan di Google Drive, kemudian itu minggu depannya, ya, jadi minggu depannya adalah laporan resmi. Laporan resmi dikumpulkan sebelum masuk hari perkuliahan. Jadi misalnya sekarang itu di Selasa, ya, hari Selasa. Sekarang hari apa ya? Selasa, hari Rabu, Kamis, hari Kamis ya? Kamis, hari Kamis. Nah, hari Kamis, berarti misalnya kuliah hari Kamis, berarti laporan resminya terakhir itu dikumpulkan hari Rabu malam atau Kamis pagi sebelum jam 8. Itu batas waktunya. Ya, itu laporan resmi. Laporan resmi ialah tadi ini sebenarnya ada pendahuluan ya. Jadi yang sebelumnya adalah laporan resmi itu ada tujuan ya. Tujuan, habis itu nanti ada mungkin langkah-langkah. Langkah-langkah percobaan, terus hasil ya. Kemudian analisa. Analisa ini kalian cari tahu, misalnya hasilnya seperti ini, dikarenakan program ini itu ini. Terus sama kesimpulan. Kesimpulan berarti kalian di praktikum ini itu sedang praktikum apa saja, hasilnya itu mendapatkan apa saja. Itu kesimpulan. Jadi ini nanti di laporan resminya. Ini waktunya kita situ ya. Jadi hasil itu kadang bisa saya kasih waktu. Jadi hasil itu kalau misalnya sekarang kita online, itu biasanya nggak langsung hari itu juga. Biasanya saya kasih H+1. Jadi sementara itu misalnya sekarang hari Kamis gitu ya. Jadi saya jelaskan, kalian coba dikumpulkan untuk laporan sementaranya maksimal hari Jumat pagi gitu ya. Untuk Jumat siang. Nah nanti itu untuk laporan resminya, nanti di etolnya. Di etolnya nanti itu ada saya buat praktikum, misalnya praktikum berapa. Itu nanti kalian kumpulkan di situ, deadline-nya adalah
hari Kamis sebelum jam 8. Jadi hari Kamis jam 7.59 kayak gitu. Ini adalah apa namanya untuk laporannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Kalau ada. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi nanti software yang kita pakai Sublime aja. Jadi nanti kalian bisa download dulu ya di Sublime Text. Nanti kita pakai Sublime untuk programnya. Lebih gampang di situ. Ini nanti bisa untuk Linux atau pakai Mac atau Windows, itu bisa serah kalian mau yang mana. Atau nanti kalau laptop kalian itu apa, itu support semua. Jadi kita samakan ya, biar nggak ada permasalahan, kita pakai di Sublime saja. Ini juga umum digunakan. Kenapa di sini juga? Karena nanti kita bisa ini ya, foldernya juga bisa langsung. Habis itu ini hasilnya. Kadang kalau misalnya sudah biasa itu malah nggak pakai Sublime, kita pakai Notepad aja cukup. Notepad itu cukup. Tapi kan jadi editor ini apa? Gitu kan ya. Editor ini nanti nyala yang program ini tadi. Misalnya di sini ada kodenya atau sintak gitu ya. Ini hanya editor saja. Nanti kalian pemrograman dari apa? Ada nggak dasar pemrograman dari apa? Di jurusan kami Pak, apa namanya, baru algoritmanya, jadi belum masuk ke pemrogramannya, jadi masih baru belajar. Oh iya, belum ya? Iya, belum masuk. Oke. Dasar pemrograman masih semester 2. Oke. Jadi nanti ini, dan nanti kalian akan kenal namanya istilahnya compiler gitu ya. Jadi ada namanya istilahnya compiler. Compiler. Nah itu nanti di sini kalau kita pakai, selama kita pakai nanti programan di mata kuliah ini, itu compiler itu adanya di browser. Jadi apapun yang kalian nanti buat di sini, yang menerjemahkan itu adalah browser. Itu apa maksudnya compiler? Dia tugasnya adalah menerjemahkan ya tulisan kalian ini menjadi tulisan mesin. Ya, itu nanti yang, jadi kalau misalnya nanti kalian belajar apa namanya pemrograman gitu ya, nanti ada namanya compiler juga. Compiler berarti misalnya kalian nulis program gitu, SMA dapat programan nggak? Mungkin dapat Pascal ya, enggak ya? Saya kurang tahu kok sama sekarang. Atau bahasa C mungkin ya? Pernah. Atau Pascal ya? Di situ biasanya nanti di programan kalau mungkin ada dulu ya, ada namanya compiler itu di situnya sendiri, di editornya. Jadi tahu kalau misalnya, oh ada error, oh di sini tahu, di sini di baris ini ada error, ada ini nggak ada error gitu ya. Itu nanti biasanya tahu dari compilernya itu sendiri. Oke, ini untuk softwarenya. Nanti gambarannya untuk internet website itu seperti ini, gitu ya. Dan semua udah banyak tahu. Ini tampilan apa namanya website. Ini websitenya Pens, gitu ya. Ini pun juga websitenya Gmail, ya. Ini adalah tampilan front end-nya dari Pens. Ini dari Gmail, gitu kan, sama. Jadi ini juga dibilang bisa dikatakan sebagai website ya. Nanti ini tampilan seperti HTML nanti kita pelajari, gitu ya. Jadi ada ini kayak gini lah sintaknya. Nanti kita belajar. Ini isinya apa sih di ini? Kayak misalnya nanti kita nulis sintak ini, ya outputnya itu ini, gitu ya. Contohnya, tapi ini beda. Nanti misalnya kita nulis gitu ya apa, ini tulisannya apa gitu. Jadi kita nanti ngatur ini, kayak ngatur di sininya seperti apa, gitu ya. Ngatur kontennya ini itu apa. Jadi kita belajar dari basic.
Jadi yang sudah tahu berarti ya alhamdulillah, ngajari teman-teman yang belum paham. Oke, di CSS juga. CSS itu apa? Dia ada penjalannya cascading style sheet. Itu nanti ini yang ngatur tampilan. Jadi desain itu biasanya bergantung pada CSS-nya. Jadi CSS-nya pun banyak gitu ya. Ada yang sudah masih native, ini kita belajar native. Native itu berarti kita buat sendiri dari scratch, dari dasar. Atau nanti kita pakai yang framework, tapi di sini kita nggak pakai framework ya, karena pakai framework itu kan tinggal pakai, kita pakai CSS-nya itu kita kan sebagai framework dan banyak itu. Nanti kita baca di sini adalah basic-nya CSS, sehingga nanti saat kalian menggunakan framework, itu kalian paham cara mengeditnya gimana. Itu sih tadi. Kenapa kita belajar basic di sini. Terus JavaScript gitu ya. Ini tampilan salah satu contoh JavaScript. Terus nanti kita belajar web server gitu ya. Berarti nanti dari orang gitu ya. Nanti ke caranya bagaimana ini bisa tampil di sini gitu kan ya. Siapa yang dipanggil di sini gitu kan ya. Itu nanti ini ada web servernya, ada web page ya. Dan graphic file ini contoh gambarannya nanti secara garis besar nanti kita akan coba di perkuliahan ini. Juga nanti misalnya output atau bisa katakan dashboard-nya gitu ya, atau front end-nya. Ini kalian juga nanti akan belajar. Di sini pun juga dia ada tampilan basic PHP-nya sama CSS di sini juga. Nah, tapi untuk tampilan-tampilan yang common atau tampilan-tampilan yang sudah sering dilakukan itu nanti biasanya nanti kita akan belajar namanya pakai menggunakan framework. Framework PHP kayak misalnya ada framework itu Laravel gitu ya. Itu sudah juga sering gitu ya. Jadi banyak framework lainnya yang dipakai. Nah, framework itu berarti dia adalah satu paket yang sudah jadi basicnya atau PHP. Di sini kita belajar native PHP-nya dulu. Nanti kita belajar basic-nya dulu, sehingga nanti saat kita main ke framework-nya, kita bisa lagi untuk modifikasi. Cuma nanti ada konsep-konsep yang sedikit kita harus dalami. Beda dengan framework-nya CSS. Framework-nya CSS itu pure. Kita pakai CSS native, kita bisa paham langsung. Tapi kalau misalnya kita belajar PHP, kemudian kita pakai framework-nya PHP, ada nanti berapa bidang. Ada berapa sub itu yang kita harus pelajari lebih dalam lagi. Jadi kayak rangka-rangkanya itu sedikit berbeda. Kalau misalnya kita pakai native, kadang nggak ada rangkanya, kemudian kita pakai framework, dia punya standar rangka berbeda-beda. Oke, mungkin itu gambarannya. Ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Oh, oke. Mungkin itu dulu. Jadi nanti di sini kalau pesan saya, nanti hadapi saja gitu ya. Kalau misalnya kalian memang di sini, entah itu passion atau bukan, gitu kan ya. Dulu ingat aja tujuannya ke sini itu untuk apa gitu ya. Kayak misalnya dulu itu saya masuk ke prodi teknik telekomunikasi gitu ya. Saya malah nggak ada passion-nya telekomunikasi sama sekali, gitu kan ya. Dulu passion saya itu cuma senang program gitu. Jadi sama program saya sering dulu SMA sering beli buku-buku dia buku programan gitu, saya baca, saya cobai gitu. Saya cuma passion-nya di situ, program. Di telekomunikasi pun bukan bidangnya ke situ gitu kan. Akhirnya ya tetap saya di telekomunikasi ya. Kemudian saya ambil ekstranya di situ saya ambil dulu di robotik. Jadi alhamdulillah dari kelas seleksinya untuk kelas 1 ya untuk kalian ini
masuk dari kelas 1 akhir sampai kelas 3 atau semester 6. Itu saya di dunia robot, jadi masuk tim robotnya PENS. Sama sebagai programmer. Jadi saat kalian tidak menemukan passion-nya kalian di sini, ya di prodi kalian, gitu ya, masih banyak nanti peluang di kampus itu ya, di ekstra kegiatan ekstra kurikuler. Jadi misalnya ada passion-nya itu dagang, jualan, gitu ya. Banyak di situ juga ada entrepreneur juga. Kayak misalnya saya membimbing mahasiswa itu ada satu tim saya ada 9. Itu membimbing satu project gitu ya. Jadi bimbingan tugas akhir saya. Mereka punya passion yang berbeda-beda. Jadi satu tim itu punya judul TA, pasti judul TA-nya berhubungan sama prodi, tapi di situ saya ngelola menjadi suatu usaha. Jadi ada yang passion-nya itu desain, dia bagian desainnya. Yang senang hardware, dia bagian hardware-nya. Nanti yang bagian bagian keuangan itu ada. Jadi dari tim ini sekarang belum lulus, tapi yang D3 sudah lulus, yang D4 masih ambil ini. Jadi ada 9 orang itu sudah punya perusahaan PT. Perusahaan PT ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada direkturnya, tapi masih kuliah semua. Jadi kayak gitu. Tapi itu bidangnya, passion-nya mereka masing-masing di situ. Dan mereka nyaman. Dan tugas akhirnya juga alhamdulillah lancar. Kayak gitu. Jadi passion nggak bisa dipaksakan, tapi passion bisa ditemukan nanti di sini. Dimanapun itu, biarpun nanti di PENS, nanti pasti ada celah untuk mencapai passion kalian di situ. Tapi tetap di sini jangan sampai putus gitu. Karena kalau misalkan di sini takutnya kalau pindah lagi, kalian adaptasi lagi dan butuh waktu lagi pasti. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Harapan saya sudah install Sublime sama browsernya, terserah kalau mau pakai Chrome atau pakai Firefox atau pakai Microsoft Edge atau lainnya, itu terserah kalian. Jadi kalian bisa pakai yang apa saja browsernya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga kalian dan keluarga kalian selalu sehat semuanya. Tetap semangat, semoga kita bisa segera kuliah secara offline. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama.